Hai guys, saya Ketua Repnas Kabupaten Karawang. Di sini berada di Latas PAM. Nah, apa itu Latas PAM? Latas PAM adalah tempat budidaya lobster air tawar. Nah, di sini saya sedang belajar bagaimana bisnis lobster air tawar. Jika lobster air tawar disediakan, inti mampu meningkatkan ekonomi lokal. Kapan sih Latas PAM ini berdiri, Kang? Kalau ditanya kapan itu sebelumnya belum komersil nih, Kang. Jadi saya itu budidaya dulu sendiri tanpa langsung di medsos gitu, di share gitu ya. Itu dari tahun 2018 akhir 2019 lah. So, itu masih dalam tahap pembelajaran nih, belum berani kayak expose kayak misalkan kita cara mempelajarinya atau dan lain sebagainya gitu. Tapi untuk dalam tahap pembelajaran itu dari tahun 2018 akhir atau 2019 awal sampai 2020. Nah, 2020-nya sampai sekarang baru komersil, maksudnya berani expose ke banyak orang lah. Niatnya untuk budidaya lobster air tawar nih, Kang. Untuk pemulanya atau yang akan melakukan budidaya dan bisnis di lobster air tawar nih, kiat-kiatnya bagaimana sih untuk memulai awal sampai ke tahap penjualan nih? Dari pertama itu kita harus siapkan apa aja, kan? Yang pertama pastinya kolam ya. Kolamnya. Nah, dari kita itu ada skala rumahan, Kang. Jadi artinya itu skala rumahan itu bisa budidaya lobster itu tidak perlu memikirkan masalah lahan yang harus luas. Jadi lahan terbatas pun bisa. Nah, artinya skala rumahan itu kita harus memiliki kolam, wajibnya itu panjangnya itu 150 cm minimal. Kali lebarnya itu 100 cm, tingginya itu 50 cm. Oh, berarti untuk maksimal tinggi 50 cm. Iya. Kalau misalkan airnya berarti itu tergantung apa? Tergantung kualitas air di daerah masing-masing. Ketinggiannya itu maksimal 25 cm. Nah, dari 25 cm ini si lobster ini nggak loncat? Nggak bakal loncat. Karena kan ada space 25 cm lagi ke atas yang tanpa ada air gitu loh. Kalau lahan terbatas tuh, jadi dibuat tingkat gitu. Berarti kalau misalkan ada lahan ke samping ya kita ke samping pun nggak jadi masalah gitu. Kalau ke atas harus 3 ya? Iya, kalau ke atas 3 itu? Karena ada proses kolam pemijahan, perkawinan, kolam pertama. Kolam kedua itu inkubasi bertelur. Jadi pengeraman indukan yang bertelur hasil pemijahan dari kolam pertama itu. Terus kolam keduanya itu ada kolam burayak juga. Jadi digabungin, Kang. Kolam inkubasi bertelur dengan burayak itu digabungkan dari kolam keduanya. Nah, kolam ketiga itu pembesaran dari burayak yang udah masuk ke fase 1 inci. Berarti sekitar 2-3 sentian lah. Misalkan itu baru dipisahkan lagi ke kolam ketiga sampai panen. Oh, berarti kayak posisi gitu. Panen itu nanti ada di kolam ketiga. Kolam ketiga dengan maksimal panen kalau untuk yang tadi skala rumahan itu hanya bisa maksimal itu di ukuran 3 cm per ekornya. Jual bibit aja gitu. Bibit aja, nanti setelah jadi bibit nanti beli lagi. Iya, kalau ikut kemitraan di Latas PAM itu yang skala rumahan. Jadi benar-benar memanfaatkan lahan yang terbatas dan mitra itu pengen budidaya dan basicnya mungkin di perikanan, ya bisa ikutan gitu dengan skala rumahan yang tadi dijelaskan gitu. Maksudnya yang harus memiliki atau mewajibkan untuk 3 kolam dengan ukuran kolam 150 kali 100 ketinggian 50 cm dan hasil panennya nanti maksimal hanya bibit 2-3 inci aja. Kayak gitu. Nah, di sini kan ada tray-tray yang menutup ini. Kalau misalkan dalam situasi hujan, berarti dia tidak boleh masuk air hujan ke dalam kolam. Betul, lebih baik tidak terkena air hujan karena itu mempengaruhi kualitas air. pH-nya bisa naik, bisa turun juga kayak gitu. Ya, mitra sendiri di sini di Latas PAM sendiri sudah jejaringnya sudah berapa banyak nih? Dari 2000 berapa? 2020 sampai sekarang ya. Sekarang terhitung dan akan terus bertambah. Ya. Untuk sampai saat ini ada sekitar 917-an orang lah seluruh Indonesia. Dari 913 orang ini berarti semua terus berkomunikasi bagaimana membudidayakan cara teknisnya. Ya, itu ada lobster air tawar. Nah, ini bisa menggugah para pengusaha muda atau penggiat pangan UMKM nantinya yang ingin
berbisnis di area Kalau mengenai pangsa pasar itu tinggi ya untuk lobster air tawar itu. Karena yang diunggulkan dari si lobster air tawar ini cara budidayanya mudah dan ada rendah kolesterol. ya. Ya, jadi nah itulah yang diunggulkannya dan potensinya sangat banget besar. Saya pribadi maksudnya dari Latas Farm ini sendiri aja, kita itu yang masuk ke kita resto itu ada sekitar 68-an sampai 70 lah. Tapi yang kita terima yang ikut kerjasama gitu kontrak hanya 11 resto. Itu ada di Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung, Karawang sendiri ada satu, dan saya pun punya UMKM juga Kang, namanya Crayfish John. Berarti ada makanan ringan gitu, Dari lobster air tawar itu sendiri. diolah menjadi snack atau bagaimana? Iya, dipanggang, digoreng, direbus itu ada hasil. Jadinya saya tuh pengen ngebuktiin, maksudnya kan lobster air tawar ini kasarnya masih banyak banget orang yang belum tahu ya. Belum tahu. Ini ada peluang nih kan, kita kan Karawang nih ada UMKM keripik, Ya. ada UMKM kerupuk, ada UMKM banyaklah UMKM yang bergerak dalam bidang pangan nih ya, konsumsi, snack segala macam. Berarti ini bisa jadi peluang nih untuk lobster ini untuk menjadi konsumsi snack. Bisa Bang teknis. Yang mempengaruhi banget itu di kualitas air yang berubah. Kualitas airnya harus benar-benar kita jaga, kandungan oksigennya harus kita jaga. Jadi kalau air itu nggak kita jaga, otomatis organisme air tawar atau lobster itu bakal stres. Nah, caranya seperti apa? Manajemen pakannya yang baik. Terus disulfat oksigen atau oksigen terlarut dalam air kayak aerator itu harus diperbanyak. Kayak aerator itu selang aerasi yang gelembung-gelembung itu, ya itu harus banyak. Contoh yang 1,5 kali 1 itu bisa diaplikasikan 4 sampai 6 batu aerasi ya. Kira nih, bagaimana keuntungan-keuntungan yang kita dapat? Yang pertama pasti kita mendapatkan relasi ya. Relasi. Kita makin banyak kawan, kita makin saling kenal banyak orang juga. Yang kedua pasti ada cuan ya. Dari itu pasti ada cuannya. Terus yang ketiga yaitu silaturahmi juga. Intinya banyak banget sih potensi, maksudnya keuntungan benefit dari budidaya lobster ini itu. Ya berarti bisa selain tadi dijelaskan dari relasi, dari cuan, dan mungkin pangsa pasar dari hotel pun ini sangat terbuka luas. Iya, terbuka luas banget. Masuk mungkin ya di luar sana, di China khususnya, dengan program makan gizi gratis yang sudah lama, mungkin di sana memasukkan lobster ke dalam menunya. Saya sampai dapat info satu orang Cina, satu orang nih dia bisa makan 100 ekor lobster air tawar per orang ya. Satu orang dia bisa makan 100 ekor lobster. Berarti kalau kita total berat itu sekitar 5 sampai 10 kilo seorang. Ya berarti kan di sana sudah membudaya konsumsi itu. Permintaannya tinggi banget di sana juga. Tinggi protein dan lain itu kan bisa menekan angka stunting. Kan untuk menjadi negara maju ini kan stunting harus 6%. Ya. Karena Indonesia saat ini masih menempati 21,5% nih. Jauh banget. Nah, ini kan menjadi peluang nih seharusnya untuk para penggiat budidaya lobster karena tinggi proteinnya. Repnas ini ada diisi oleh para pengusaha muda nih. Nah, untuk pesan-pesan nih untuk pengusaha muda untuk agar mau nih berbudidaya lobster ya, untuk sampingannya bagaimana Kang? Untuk motivasinya? Kalau kata saya sih kita harus berani mencoba ya, karena setiap orang itu memiliki kapabilitasnya di masing-masing. Jadi kalau misalkan kita diam terus di zona nyaman ya nggak bakal kita bisa berkembang gitu. Jadi intinya kita harus berani, jangan takut untuk gagal. Ya terus berjuang bersama-sama, apalagi kalau kita untuk budidaya lobster, apapun hasilnya walaupun memang merasa rugi, kita jangan putus asa, terus berjuang. Karena pengalaman saya pribadi pun 2 tahun itu dari 2018 ke 20 itu saya benar-benar nggak ada sama sekali pasar secara menjualnya. Berarti hobi aja sebatas hobi itu, walaupun pengen dikomersikan sulit, tapi kalau kita yakin dengan usaha kita sendiri, insya Allah pasti bakal ada jalan. Ya, kalaupun Indonesia yang saat ini akan menggulirkan program makan gratis di 2025, ya mungkin anggarannya masih minim lah. Lobster mungkin masih belum
bisa dimasukkan. Iya. Kemungkinan ya. Iya, iya. Nah, semoga dengan anggarannya nanti suatu saat dinaikkan menjadi 20.000 lah gitu kan. Iya. 20.000 atau 25.000 sampai ke tahap 30.000 per porsi. Karena lobster ini tinggi protein, mungkin bisa dimasukkan ke dalam menu makan. Amin, amin. Ketika masuk ke dalam program makan gizi gratis ini dapat pertama bisa menumbuhkan ekonomi lokal. Betul. Karena semua bisa ada peluang untuk membuka lapangan pekerjaan, berwirausaha, dan selain itu bisa meningkatkan derajat kesehatan untuk anak sekolah. Jadi begitu saja. Di sini saya berdiskusi langsung dengan owner dari Lataspam. Ini kesannya sangat berharga. Kita belajar bagaimana budidaya lobster air tawar. Kita belajar bagaimana tadi dari awal sampai akhir, sampai bagaimana ke tahap komersil. Nah, selanjutnya kita eksekusi di rumah masing-masing untuk budidaya bersama-sama.